kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Likulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama sekali saya berterima kasih atas undangan yang disampaikan kepada saya. Yang menyampaikannya kepada saya bukan panitia, tapi adalah Mbak Trisna. Panitia juga. Oh, panitia juga dia. Oh, dia paksa saya untuk datang karena saya juga punya banyak kegiatan. Tapi yang menarik sekali bagi saya adalah dia mengkritik saya. Tadi di ruang saya ini dikritik oleh Mbak Trisna, dan saya ini orang terbuka terhadap kritik. Kata Mbak Trisna itu begini, Buya ini teori-teori saja. Tuh, menyakitkan enggak tuh? Lumayan menyakitkan ya. Terseret-seret hati jantung itu langsung terseret. Saya sakit itu di sini, kata cita-cita sakit itu di sini. Tapi Mbak Trisna ini sudah S2, jadi semestinya dia paham bahwa teori itu isinya adalah kebenaran. Jadi kalau isinya bukan kebenaran, itu bukan teori, gitu ya. Di atas teori itu ada namanya hukum. Kalau dalam bidang ekonomi ada hukum ekonomi, ada teori ekonomi. Kalau hukum ekonomi itu dia benar di mana-mana. Misalkan gini, supply meningkat, permintaan tetap, harga turun. Ya kan? Supply tetap, permintaan meningkat, harga naik. Itu di mana-mana kayak gitu. Nggak hanya di Ciputat, tidak hanya di Jakarta, di New York, di Argentina pun juga seperti itu. Itu namanya hukum. Tapi kalau teori, dia tidak benar di semua tempat. Dia benar di Jawa, belum tentu benar di Sumatera Barat. Ini contoh nih ya, contoh ya. Di Jawa itu ada tradisi menginjak telur. Ya, menginjak telur. Kalau akan menikahkan anak itu ada menginjak telur ya. Jadi di Jawa itu acara menginjak telur itu dianggap sebagai sebuah kebaikan dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi coba tanyakan sama orang Minang. Bagaimana pendapat orang Minang? Apakah itu benar atau tidak benar? Baik atau tidak baik? Kalau bagi orang Minang, menginjak telur itu tidak benar. Menginjak telur itu tidak baik. Karena dalam logika orang Minang, daripada diinjak, lebih baik digoreng. Nah, gitu. Nah, itu yang namanya teori. Jadi benar di Jawa, tidak benar di Minang. Orang Minang itu dalam teorinya, ini teori bukan hukum ya. Kalau hukum itu benar di mana-mana, ini teori ini. Orang Minang itu paling tidak suka kepalanya dipegang. Yang boleh memegang kepala itu hanya 2 orang. Tukang cukur satu sama istrinya. Yang di luar itu tidak bisa. Tapi kalau di Palestina, di Arab, ya, orang Palestina itu kalau ketemu sama orang Palestina ya, itu mesranya itu adalah pegang kepala. Tuh. Nah, itu teorinya begitu ya. Saya kalau di Minang itu kalau seandainya saya jalan gitu, tiba-tiba pantat saya dipukul oleh orang, saya pasti tersenyum itu. Pasti itu teman akrab saya. Jadi kalau dipukul pantat saya itu pasti ini pasti teman saya. Nah, tapi jangan coba-coba memukul pantat orang Arab. Sebagai orang Arab yang paling pantang itu dipukul adalah pantat.
Jadi benarnya di barat, di Sumatera Barat dan di apa, nggak sama. Itu yang dimaksud dengan teori. Lalu tiba-tiba orang yang bernama Mbak Trisna itu mengkritik saya. Dia kok kayaknya sedih setelah saya agak bersedih hati dia. Ya. Nampak enggak wajah sedih di depan? Nah, nampak wajah sedih dia di wajahnya. Jadi oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu ya, ketika kita melakukan sesuatu, teori itu kalau disusun ya, teori itu kalau disusun dia menjadi ilmu. Makanya ada teori-teori ilmu fisika menjadi ilmu fisika. Teori-teori dalam bidang ilmu ekonomi menjadi ilmu ekonomi. Contoh konkret nih ya. Terjadi krisis tahun 1990-an di Argentina. Turunlah IMF memberikan resep. Setelah resep itu diimplementasikan, ekonomi Argentina pulih. Karena ekonomi Argentina pulih oleh IMF itu dijadikan sebagai teori. Karena memang benar. Ternyata jika begini-begini, maka akibatnya di Argentina itu akan begini-begini. Itu hukum sebab akibat ya. Nah, karena berhasil di Argentina oleh IMF dibawa ke Indonesia. Resep yang sama diimplementasikan di sini. Gagal total. Kenapa bisa begitu Pak Narabas? Karena sejarahnya berbeda, budayanya berbeda, agamanya berbeda. Tingkat pendidikannya berbeda, pengalamannya berbeda. Nah, oleh karena ingin tidak saya sampaikan itu begini. Ini meskipun sama-sama orang miskin ya, akan kita bina gitu. Itu tidak bisa sama itu. Ada orang miskin yang konsumtif. Ada orang miskin yang tidak konsumtif. Kan ada ya. Saya punya teman, saya marahin direktur utama sebuah bank. Saya marah sekali sama beliau. Anda ini bagaimana? Anda ini seorang muslim, ya. Semestinya Anda itu memikirkan nasib orang miskin. Bantu itu pengusaha-pengusaha kecil itu. Terus dia jawab begini, Pak Narabas ini salah sangka terhadap saya ini. Maksud Anda bagaimana? Apa yang Pak Narabas kan inginkan sudah saya laksanakan. Kalau Pak Narabas tidak percaya, coba tanya pedagang-pedagang kaki lima dari Padalarang sampai ke Cianjur. Tuh. Semua pedagang-pedagang kecil yang ada di pinggir jalan dari Padalarang sampai Cianjur itu sudah saya bantu. Saya kan senang itu ya. Lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya Pak Narabas mengecewakan. Kenapa mengecewakan? Karena tidak ada yang mampu mengembalikan pembiayaan yang saya berikan. Kenapa mereka tidak mampu? Karena uang yang saya berikan kepada mereka itu mereka belikan HP, mereka belikan TV. Itu. Padahal niat nawaitunya dari Dirut ini adalah dijadikan sebagai tambahan modal supaya usahanya semakin maju gitu. Nah, oleh karena itu dalam kesimpulan saya ya, dalam ini kan intinya ini kenapa nih ya? Kemandirian ya. Itu adalah kemandirian. Bagaimana cara kita bisa membuat mereka-mereka yang tadinya tidak berdaya itu menjadi berdaya, menjadi mandiri? Menurut saya, ya kita harus tahu orang yang akan kita bina ini mentalitinya, mentaliti yang mana ini? Apakah mentaliti seperti yang diceritakan oleh Dirut sebuah bank syariah itu kepada saya atau bukan?
Lalu kita petakan. Ya. Setelah kita petakan, tentu kita akan membuat skala prioritas yang mana yang akan kita dahulukan. Kalau bagi saya, yang akan didahulukan itu adalah yang mentalitinya mendukung. Bagi produktifnya, dana yang akan kita berikan, pembiayaan yang akan kita berikan kepada mereka. Gitu. Nah, oleh karena itu, terpaksalah mereka ini kita bekali. Nggak cukup hanya dengan mentality. Dia punya mentality ingin berusaha. Nggak cukup. Lalu apa yang harus diberikan kepada mereka? Kasih mereka ilmu. Ini Pak Fikri Bareno ini. Pak Fikri Bareno ini memulai usaha dari nol bersama istrinya ya. Sampai punya 40 kios di Tamrin City. Sekarang juga bangkrut. Kenapa? Karena yang namanya Tanah Abang sama Tamrin City hari ini sepi ya Pak Fikri ya. Jadi mereka juga harus dibekali dengan ilmu. Tentu saja ilmunya tidak sama dengan ilmu yang diperlukan untuk mengelola sebuah korporasi. Tidak sama ilmu itu. Saya punya teman namanya Ibu Nurhayati Subakat. Yang punya apa tuh? Wardah Kosmetik. Ini ibu-ibu di sini kosmetiknya apa nih? Wardah ya. Kenapa Mbak Edel? Mana? Sini, bawa sini, saya foto. Bawa sini, Mak. Betul enggak sini? Wah. Kayaknya di rumah juga ada nih kayak gini. Mbak. Pegang. Saya foto. Wah, bisa jadi ini. Keren. Ini di kantor MUI luar biasa mahal ini. Dikasih duit. Jadi model. Karena beli lagi segari 200.000 ya. Hidup Wardah. Wardah ya. Jadi di atas pesawat saya ditegur. Buya, saya Salman. Salman yang mana ini? Salman anaknya Ibu Nurhayati. Oh, saya ingat. Lalu saya cerita. Salman, ini kata Ciputra begini ya. Seseorang itu bisa maju dalam berusaha meskipun dia tanpa sekolah, tanpa mendapatkan pendidikan. Tapi kata Ciputra, pada waktunya nanti usaha itu pasti mentok. Nah, untuk supaya tidak mentok, dia memerlukan pendidikan. Oleh karena itu pendidikan itu menjadi sangat penting. Apa kata beliau? Ya Buya, dan sekarang kami sedang belajar. Karena ternyata Buya, yang namanya korporasi itu bermacam-macam juga. Ada seseorang membuat usaha, misalkan contohnya SR12. Ibu punya HP, coba lihat SR12 sebentar. Enggak punya HP, Bu. Barusan hilang. Ya. Lepas lagi. Maaf, saya tidak bisa ganti ya.
Kalau nomornya hilang saya ganti lah kalau nomornya. Tapi kalau HP-nya hilang saya tidak bisa ganti lah. Nah, kalau SR12 itu yang punya namanya Tony Firmansyah. Istrinya bernama Ibu Astri. Dia mulai dari bawah dan sekarang omsetnya sudah 1,4 triliun. Tuh. Sementara Salman tadi itu adalah anak Ibu Nurhayati. Nah, ternyata manajemennya sudah berbeda. Sekarang yang dipelajari Salman itu adalah business family. Nah, sudah ada ilmu tentang business family, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya supaya bisnis-bisnis yang dikelola oleh keluarga itu bisa survive. Karena kebanyakan data dan fakta menunjukkan bila bapak dan ibunya meninggal, maka perusahaannya langsung bangkrut dan langsung berpecah belah. Kenapa? Karena antara anaknya terjadi silang sengketa gitu. Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi kebangkrutan terhadap usaha yang sudah diselenggarakan oleh orang tuanya, tuntut ilmu namanya business family. Begitu. Tetapi yang akan kita hadapi ini kan bukan business family ini. Tapi ada orang yang ada di lapis bawah, fakir miskin. Ini terus terang saja pekerjaan yang sangat mulia. Tapi menurut saya, sepanjang pengetahuan saya dan juga ini sering saya praktekkan dan sering gagal, saya sering sekali membiayai orang dan memodali orang, sering sekali. Tapi tidak ada satupun orang yang saya modali yang berhasil. Tuh, tidak ada satupun. Setelah saya lakukan analisis dan saya akhirnya menemukan teori yang tadi dibantah oleh Mbak Trisna. Apa teorinya? Ternyata kita kalau memberikan pembiayaan kepada orang, jangan dulu dikasih duitnya. Nah, karena saya orang Minang ya, di Minang itu ada falsafah, alam tak kambang jadi guru. Artinya kita belajar kepada siapa saja. Ya. Salah satu orang yang sangat bagus kita jadikan sebagai tempat belajar, namanya Muhammad Yunus. Siapa Muhammad Yunus itu Pak Narabas? Muhammad Yunus itu adalah seorang peraih hadiah Nobel perdamaian. Karena dia sukses memberdayakan kaum perempuan di Bangladesh. Itu. Apa pengalaman dari Yunus ini? Yunus ini punya pengalaman begini. Menjelang ke kantor dia itu ada orang miskin yang minta-minta. Jadi oleh Yunus, orang itu sering sekali dikasih zakat, dikasih infak, dikasih sedekah. 5 tahun itu orang kerjanya seperti itu terus, meminta-minta terus. Timbul pikiran pada diri Yunus, kalau begini saya harus menafkahi dia setiap hari ini, gitu. Dan ini nggak benar, ini nggak baik, ini yang kayak begini, kata Yunus. Nah, oleh karena itu Yunus mulai berpikir, nah, apa yang dilakukan oleh Yunus? Yang dilakukan oleh Yunus itu gini, orang yang dilakukan oleh Yunus pertama adalah dia kan orang kaya, zakat infak sedekahnya itu kan dia harus bayar zakat, bayar setiap tahun. Tapi dia enggak begini, berapa zakat saya 5 tahun ke depan? Berapa zakat yang harus saya bayar 5 tahun ke depan?
Dia tarik ke awal. Berapa infak dan sedekah yang harus saya berikan kepada orang untuk 5 tahun ke depan? Dia tarik. Lalu terhimpunlah sejumlah dana. Terhimpunlah sejumlah dana yang cukup besar. Kemudian dia cari orang-orang yang tadi itu, yang minta-minta itu. Dia cari. Lalu dia bina, dia latih. Dia beri ilmu, dia ajar. Itu. Dia dampingi. Bagi saya yang betul-betul menjadi perhatian ya, Bapak dan Ibu kalau pergi tur ke Sumatera Barat, pulangnya pasti bawa oleh-oleh. Salah satu oleh-oleh yang biasa dibawa itu adalah namanya keripik balado. Mereknya biasanya Christine Hakim. Yang punya orang Cina. Dahulu Christine Hakim itu adalah sebuah usaha yang sangat kecil sekali. Tapi karena dia punya ilmu, dia bermitra dengan orang-orang yang membuat keripik balado, yang membuat produksi yang sama. Gitu. Nah, bagaimana cara dia bermitra? Dia bermitra begini. Dia karena punya ilmu tentang bagaimana membuat keripik balado yang enak itu, ya, karena dia tahu, dia buat rumusnya, dia minta itu ibu-ibu itu mengolah keripik balado itu seperti yang dia inginkan. Sehingga akhirnya tingkat produktivitas perusahaannya meningkat. Meskipun sebagian adalah hasil produksi mitra-mitranya, tapi jumlah produksi dia meningkat. Gitu. Sehingga jumlah yang bisa dibeli oleh para turis itu semakin meningkat. Akhirnya namanya Christine Hakim itu menjadi branding. Ya. Setiap orang yang pergi ke Sumatera Barat itu jangan lupa ya beliin saya keripik balado mereknya Christine Hakim, sudah menjadi branding. Sekarang Christine Hakim itu tidak lagi bermitra karena dia sudah kuat. Dia sekarang ini membuat sendiri sebuah pabrik keripik yang jenisnya bermacam-macam itu. Begitu. Beberapa waktu yang lalu saya juga diundang oleh seorang dan ternyata saya dipertemukan dengan banyak orang. Orang ini membuat usaha mirip KFC, mirip Kentucky Fried Chicken. Tuh. Nah, saya bertanya, apa yang kamu lakukan? Dia bilang begini. Saya berusaha untuk mencari rasa yang terenak. Dan untuk mencari rasa yang terenak itu dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Kalau nggak salah saya cerita itu. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dicoba ke resep ini, digoreng. Dicoba dites. Enggak juga lolos. Coba lagi kayak begini ramuannya, enggak juga lolos. Coba lagi begini ramuannya, enggak lolos. Dia baru bisa menemukan rasa yang terenak itu jam 10 malam. Lalu hasil kerja dia itu diberikan kepada saya. Ada chickennya, ayamnya yang sudah diapakan dengan es. Ada juga tepung. Kemudian Marinasi. Kemudian saya minta sopir saya, coba kamu olah. Dan kalau seandainya kamu sudah olah, laporkan ke saya. Enak apa tidak? Saya bilang, sangat enak, enak, sedang, kurang enak, tidak enak. Jawabannya gini, sangat enak.
Terus saya coba juga keluarga saya. Semua keluarga saya, anak-anak saya menyatakan sangat enak. Cuma saya lihat bentuknya nggak sama dengan Kentucky Fried Chicken. Karena Kentucky Fried Chicken dan McDonald itu ayamnya dibalut oleh apa tuh? Crispy gitu ya. Crispy, dibalut oleh crispy. Sementara yang ini enggak. Dalam kesimpulan saya, kalau seandainya ayam ini digoreng enak, tapi tidak dibalut oleh crispy itu ya, maka dia tidak bisa menjadi produk substitusi. Saya sering sekali menyelenggarakan acara di sekitar rumah saya di masjid, anak-anak itu saya beri jamuan makan dengan mirip McDonald dan KFC karena mereka senangnya McDonald KFC ya. Tetapi oleh ibu yang saya percaya itu, yang dia beli bukan McDonald, bukan KFC, tapi produk yang mirip McDonald, mirip KFC yang dibuat oleh temannya. Itu. Nah, saya sangat suka sekali yang kayak begitu. Saya sangat suka. Apa yang membuat saya senang? Yang membuat saya senang itu begini ya. Ternyata ini ibu ya punya kepedulian dan punya rasa kebersamaan. Ya. Karena dia berbelanja kepada temannya, bukan kepada orang lain. Oleh karena itu ketika saya bertemu dengan Raja Perlis sama Menteri Besar Perlis dan Mufti Perlis, ketika saya bicara tentang ekonomi negara saya dan keadaan umat Islam, beliau juga bicara tentang ekonomi negara dia dan umat Islam di sana. Raja Perlisnya bilang begini, Pak Nrabas, ternyata nasib kita umat Islam di Perlis dan di Indonesia sama saja. Kita sama-sama menjadi the second class dalam bidang ekonomi. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi itu? Kata Raja Perlis itu kepada saya gini, kami sekarang di Perlis sedang mengembangkan sebuah konsep, sebuah paradigma. Buy the Muslim product first. Apa itu bahasa kita itu? Belilah produk-produk orang Islam yang pertama sekali. Itu. Oleh karena itu, saya memang mendukung sekali kegiatan yang dilakukan oleh ini KPU ya, oleh KPU ini, dan menurut saya ya memang tidak mudah ya. Saya ini wajahnya jauh lebih tua dari umurnya. Tuh. Banyak orang menduga usia saya sudah 75 tahun atau ada yang 80 tahun. Padahal saya masih muda. Kalau kawin lagi masih bisa sebenarnya. Masih muda saya. Tapi wajah saya tua karena stres. Mikirin umat. Apa yang membuat saya stres? Ternyata untuk memajukan ekonomi umat ini enggak mudah. Apa sebabnya tidak mudah Pak Nrabas? Karena mentality kita adalah employee mentality. Kita lebih senang jadi pegawai daripada jadi pengusaha. Maaf saja ini. Kalau ada orang mau mengambil menantu, satu pengusaha, pedagang. Yang satu kerja di Departemen Dalam Negeri, mana itu jadi menantu? Kemana itu kira Pak?
Satu pedagang, yang satu pegawai di BI misalkan, pilih mana tuh? Hah? Pasti pilih BI kan? Tuh. Hah? Ada, tapi pada iya. Ya itu. Tetapi jumlah pebisnis di negeri ini sangat sedikit. Jumlah pebisnis negeri ini sangat sedikit. Yang dominan itu adalah employee. Itu. Oleh karena itu, mengajak anak untuk berbisnis tidak mudah. Nanti saya kasih YouTube ya, Ciputra, YouTube yang di situ menceritakan tentang wawancara Ciputra dengan seorang wartawati. Awalnya wartawati itu gencar sekali bertanya kepada Ciputra. Tapi di ujung wawancara, Ciputra yang bertanya sama wartawati itu. Tahu Bapak dan Ibu apa yang ditanyakan oleh Ciputra kepada wartawati tadi? Anda tahu berapa jumlah perusahaan publik dalam bidang properti di negeri ini? Ini perusahaan publik ya, perusahaan publik artinya sudah melantai di bursa ya. Ya, udah go public gitu ya. Anda tahu? Enggak, kata wartawati. Dijawab sendiri oleh Ciputra. Jumlah perusahaan publik negeri ini dalam bidang properti itu ada sekitar 45 sampai 50. Lalu tanya lagi oleh Ciputra. Anda tahu dari 45 dan 50 itu berapa orang yang milik penduduk asli? Si wartawati itu diam juga dia. Enggak tahu. Dijawab juga oleh Ciputra. Yang milik penduduk aslinya 1. Tuh, jadi kalau dipresentasikan berarti yang milik penduduk asli itu hanya 2%. Jumlah umat Islam 60%. Representasinya hanya di perusahaan properti 2%. Jumlah mereka hanya 10%, representasi mereka 98%. Ditanya oleh wartawati tadi, apa penyebab itu? Kata Ciputra, karena penduduk asli itu tidak memiliki entrepreneur mentality. Pak Fikri itu jawabannya. Karena penduduk asli itu, termasuk itu orang Islam yang lebih banyak ya, tidak memiliki entrepreneur mentality. Ditanya lagi oleh si wartawati tadi. Lalu bagaimana caranya untuk membentuk entrepreneur mentality itu? Kata Ciputra, untuk terbentuknya entrepreneur mentality itu ada 3 syarat, ada 3 faktor yang mendukung. Yang pertama katanya adalah faktor orang tua. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang ketiga katanya adalah faktor guru. Yang namanya penduduk asli itu tidak punya orang tua yang mendukung bagi lahirnya anak-anaknya untuk menjadi entrepreneur. Yang namanya penduduk asli itu tidak punya lingkungan ya, yang mendukung bagi terciptanya entrepreneur. Yang namanya penduduk asli itu tidak punya guru untuk mendidik anak-anaknya untuk menjadi entrepreneur. Gitu Pak Isran. Pak Isran udah kesal dengan penjelasan saya belum? Udah mulai kesal? Udah mulai kesal. Indonesia begitu. Oh begitu. Kesal sama saya atau kesal sama apa saya? Oh kesal, ya itu ya. Saya kira kesal sama saya. Kalau Mbak Trisna itu tadi kesal sama saya, dia kan gitu ya. Ini beda nih.
Kesal sama saya dan kesal sama kondisi berbeda ya. Oleh karena itu kata beliau, semestinya negeri ini, pemerintah ini, dan saya akan bersurat kepada Jokowi dan apa kata beliau, supaya mengalokasikan sebagian besar dana APBN itu yang ada di Kementerian Pendidikan itu untuk mencetak entrepreneur itu. Nah, saya ingin mengakhiri ini, apa hubungannya dengan ini? Kalau memang tujuan kita adalah kemandirian ekonomi umat berbasis zakat, infak, sedekah, maka menurut saya zakat, infak, sedekah itu jangan lagi, bukan jangan lagi ya, sebagian harus dibagi dua. Yang satu untuk konsumtif, yang kedua untuk produktif ya. Ya kalau orang tidak makan masa produktif, tidak bisa, ya kasihlah yang konsumtif. Tetapi kita tidak boleh konsumtif terus ini. Seperti yang dialami Yunus ya. 5 tahun lamanya dia memberikan zakat, infak, sedekahnya untuk kepentingan konsumtifnya. Jadi kita harus bapak kepada produktif. Gitu. Nah, oleh karena itu saya punya pikiran ya. Bisa enggak lembaga-lembaga zakat yang ada ini ya menyisihkan sebagian besar uangnya lalu membuat sebuah perusahaan besar, mungkin 1 triliun 2 triliun ya, dikumpulin tuh dengan wakaf 2 triliun. Tiba pertanyaan, siapa pemiliknya itu Pak Anrabas? Pemiliknya adalah asnaf yang 8. Kan zakat itu kan bukan uang kita ya. Saya berzakat itu kan bukan uang saya. Itu kan miliknya siapa? Asnaf 8 kan. Jadi pabrik itu, industri itu, usaha itu milik dari asnaf yang 8. Gitu. Lalu kalau kita buat pabrik tentu kita rekrut orang. Nah orangnya orang-orang miskin itu kita rekrut, kita didik. Orang-orang yang masuk dalam asnaf 8 itu yang kita rekrut, kita didik. Begitu. Nah, sebenarnya ini sudah dilakukan oleh dompet duafa, sudah dilakukan oleh lazismu, sudah dilakukan oleh rumah zakat. Iya betul, rumah zakat sudah dilakukan ya, sudah ini. Gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh dan ini menurut saya adalah usaha-usaha yang secara teoritik, secara saintifik dan ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu saya hanya berpesan kepada Pak Azharul CS. Apa pesan saya? Supaya usaha ini dan upaya ini betul-betul diseriusi. Seperti apa bentuk diseriusi itu Pak Anrabas? Yang pertama, saya ya, Tuhan berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya akan angkat, kata Tuhan, derajat kalian bertingkat-tingkat lebih tinggi kalau kalian beriman dan berilmu. Oleh karena itu bagi saya, setiap orang yang akan kita biayai harus kita bekali dia dulu dengan ilmunya. Dan ilmu untuk itu banyak sekali itu ya. Ilmu menggoreng, ilmu apa cara mengaduk apanya, dan ilmu apa nama itu membungkus itu apa nama itu Pak Fikri? Packagingnya. Kemudian ada ilmu marketingnya ya. Dan dalam kesimpulan saya, sebuah usaha itu akan maju ya. Tapi ini saya belajar dari, saya simpulkan dari Bill Gates ya. 3 kunci sukses Bill Gates. Yang pertama adalah trust. Apa itu trust itu apa maksud kita itu ya? Orang percaya kepada produk kita. Oleh karena itu, kalau kita kuliner ya,
Jangan rasa hari ini berbeda dengan rasa besok, dengan hari ini berbeda dengan rasa kemarin. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tuh, kualitasnya harus dijaga dan segala-galanya gitu. Tuh. Dan jangan lupa, selain dikasih ilmu, jangan lupa mendampingi mereka. Ada orang namanya Pak Abdullah Yazid, tahu ya? Yang punya BMT di Lasem itu, yang sekarang kalau nggak salah sudah 1,2 triliun tuh. Dia hanya memulai dengan uang 25 juta rupiah. Pak Abdullah Yazid wakil ketua KPU. Nah, dia itu memulai hanya 25 juta. Sekarang sudah 1,3 triliun. Saya pergi melihat bagaimana kok dia bisa sukses. Ternyata Bapak dan Ibu ya, nih saya kan diskusi dengan Yunus. Ya jelek-jelek begini saya sudah pernah diskusi lah dengan Yunus yang terkenal itu ya. Kata Yunus itu begini, saya telah membalikkan teori. Dalam teori, terutama di dunia perbankan, orang kaya jauh lebih bisa dipercaya daripada orang miskin. Makanya yang paling banyak mendapatkan pembiayaan dari dunia perbankan adalah orang kaya. Dan yang paling sedikit mendapat pembiayaan dari bank adalah orang miskin. Kenapa begitu Pak Andreas? Karena dunia perbankan lebih percaya kepada orang kaya daripada orang miskin. Apa sebabnya Pak Andreas? Karena macet itu apa nama bahasa Inggrisnya? Macet itu. Hah? Kredit macet itu apa nama dalam bahasa Inggrisnya apa? Hah? NPL-nya ya. Non performing loan-nya. Karena atau loan financing, not loan performing financing-nya. Karena NPL-nya yang kaya itu rendah, sementara yang miskin itu tinggi, itu kan? Tetapi saya, kata Yunus, telah membuktikan bahwa orang miskin itu jauh lebih bisa dipercaya daripada orang kaya. Itu memang membuat saya kaget, guys. Apalah kiatnya ini, kok bisa seperti itu? Kata Yunus, ketika apa ukuran Bapak, apa ukuran yang Bapak pergunakan ya dalam menentukan bahwa orang miskin itu bisa lebih dipercaya daripada orang kaya? Dia karena konvensional NPL. NPL bank konvensional di negara saya antara 3 sampai 5%. Sementara NPL orang yang saya bina 0%. Ditanya lagi, bagaimana caranya Bapak membinanya? Saya membinanya melalui kelompok. Saya masih ingat sampai hari ini nih. Saya membinanya lewat kelompok. Kata beliau. 20 orang berkumpul ibu-ibu. Dia latih. Terserah minatnya bidang usaha apa. Ada yang kuliner, ada yang konveksi. Silahkan macam-macam. Tapi bergabung dalam satu kelompok. Lalu dia ceritakan begini, dan kalau ada dalam sistem itu namanya tangguh renteng. Sistem tangguh renteng itu oleh Yunus dipelajari di Surabaya, di Jawa Timur. Saya lupa nama ibunya itu. Dia belajar sama seorang ibu tentang koperasi tangguh renteng itu, konsep tangguh renteng itu. Jadi kalau terjadi kerugian di kalangan salah seorang atau beberapa orang anggota itu ditanggung oleh temannya. Supaya tidak terjadi kerugian dan supaya teman-temannya tidak menanggung kerugian, maka teman-temannya juga ikut bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan oleh temannya. Oleh karena itu kata Yunus, kalau ada anggota grup yang meminta pembiayaan $100, itu oleh grup dibahas. Dan kalau seandainya menurut grup ini tidak bisa 100 tapi $200,
Ini tidak bisa di-handling dengan uang $100, tapi $200. Maka bank akan mengucurkan $200, bukan $100. Nah, jadi kesimpulan saya, sebenarnya nasib kita ini bisa berubah. Asal saja kita mau secara bersama-sama ya merubah nasib rakyat kita ini ya. Dan saya terus terang saja ya, saya tadi terpaksa juga mengungkapkan apa yang sedang saya kerjakan. Saya sekarang ini sedang berusaha untuk mendorong teman-teman saya, beberapa teman saya yang potensial, untuk masuk menjadi 10 orang terkaya. Mungkin saya tidak menikmati, mungkin saya sudah meninggal ya karena usia saya, karena usia sudah tua, mungkin barangkali setahun 2 tahun lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya tidak menyaksikan gitu ya. Tapi kan kata Rasulullah begini, jika esok hari kiamat tiba, di tanganmu ada benih, tanam, meskipun kau tidak menikmatinya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah bergumul sehari-hari dengan kegiatan ini ya, teruskanlah perjuangan ini. Dan menurut saya jangan membeku. Menurut saya harus ada inovasi dan kreativiti. Sepanjang pengetahuan saya ya, sebuah usaha kalau dikelola dengan begitu-begitu terus dan tidak ada inovasi dan kreativiti, maka brandingnya nggak akan ada. Sementara usaha itu akan bisa maju kalau seandainya dia punya dan dapatkan branding. Gitu. Nah, oleh itu jalan termudah menurut saya ya, jalan termudah yang bisa kita lakukan adalah kita bermitra, bersilaturahim, bekerja sama dengan teman-teman kita yang memang sudah berhasil. Dompet duafa misalkan di Lampung berhasil, bermitra kita. Bermazak di mana berhasil, bermitra kita. Lazisnu berhasil di Jawa Timur, bermitra kita. Lazisnu misalkan berhasil di mana di Sumatera Selatan, bermitra kita. Itu makanya kata Komisi Fatwa MUI tahun 2006 di Ponorogo, apa yang penting sekali kita lakukan hari ini? Yang sangat penting sekali kita lakukan adalah melakukan taswiyatul manhaj, menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman kita. Apa sih masalah yang paling penting, yang paling harus kita atasi sekarang ini? Dan kesimpulan saya nih ya, ekonomi. Dalam kesimpulan saya, ekonomi. Kalau Bapak tidak percaya, buka Google, cari namanya Jeffrey Winters. Judulnya oligarki. Buka itu Google, Jeffrey Winters, oligarki dalam bahasa Indonesia. Di situ dia simpulkan yang menjadi penentu di suatu negeri itu bukan politisi, bukan tentara, bukan polisi, tapi adalah orang yang menguasai sumber daya material di negara tersebut. Dalam bahasa ini adalah para pemilik kapital. Nah, oleh karena itu menurut saya kita harus kuasai itu yang namanya kapital itu. Kita harus kuasai itu yang namanya ekonomi itu. Nah, ketika saya berdialog dengan Mahathir Muhammad, apa kata Mahathir Muhammad? Nasib kita sama. Di Indonesia sama, Malaysia sama. Umat Islam sama-sama terkebelakang dengan ekonomi. Lalu saya tanya sama beliau, apa yang Bapak lakukan? Dia bilang begini, orang Melayu harus kembali ke bandar. Bandar itu kota, arti bisnis. Orang Melayu harus kembali berbisnis.
Kalau itu juga adalah orang Indonesia harus kembali berbisnis. Karena kita adalah sebenarnya negara pedagang. Bangsa kita adalah bangsa pedagang. Bugis terkenal sebagai bangsa pedagang. Padang terkenal. Kalongan terkenal. Bapak dari mana, Pak? Bugis, Pak. Bugis ya. Ya, jadi saya orang Padang. Ya, sama lah ya. Salam lah kita kan gitu ya, salam gitu. Ya, itulah mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan, lebih atau kurang mohon maaf ya. Ya, saya berterima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu mau menekuni ini ya. Tetapi tolong begini, kita jangan hanya menjadi lilin. Apa maksud itu Pak Narbas? Lilin itu kalau kita nyalakan ya, orang lain tercerahkan oleh kita. Tapi diri kita sendiri apa? Diri kita sendiri habis. Oleh karena itu saya kalau bicara ekonomi, 5 prinsip saya. Pertama, kita kalau berekonomi, kita kan masing-masing berasal dari ormas ini ya. Misi kita adalah memajukan ekonomi organisasi kita. Kalau Pak Yunusyo NU, memajukan ekonomi NU. Karena Pak Ghazali orang Muhammadiyah memajukan ekonomi Muhammadiyah, karena Pak Andi orang Matul Anwar memajukan ekonomi Matul Anwar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memajukan ekonomi pengurus. Jangan sampai pengurus kurus-kurus kayak begini. Memajukan ekonomi pengurus gitu. Hah? Oh iya, karena dia pengurus, dia kurus ya. Memajukan ekonomi pengurus. Oleh karena itu kalau ada pengurus yang punya usaha, ya kalau perlu kita memerlukan produk dia, beli gitu, beli kepada dia gitu. Tapi saya lihat di organisasi ini ya, bahasa milenial itu sirik itu iri ya. Kalau ada teman jadi pengusaha, iri, nggak boleh kayak begitu. Gitu ya. Nah, kalau selain pengurus apa lagi? Anggota. Kita beli produk anggota kita. Jadi tadi organisasi, yang kedua adalah pengurus, yang ketiga adalah anggota ya. Anggota organisasi kita sendiri nih. Ya, kalau PUI cari anggota. Kalau berbelanja dulu, jangan dulu beli ke Muhammadiyah, beli dulu ke anggota PUI sendiri gitu. Begitu apanya? Hah? Ya makanya nanti saya kritik nih ya. Tolong ingatkan saya. Kalau enggak itu juga, sudah. Enggak ada juga di organisasi kita, cari ke organisasi lain. Enggak ada di Muhammadiyah, cari di NU. Enggak ada di NU, cari di Al-Wasliyah. Enggak ada di Al-Wasliyah, cari di Tarbiyah gitu ya. Enggak ada juga, baru cari ke yang lain gitu. Jadi bagi saya memajukan ekonomi organisasi, memajukan ekonomi pengurus, memajukan ekonomi anggota, memajukan ekonomi umat, memajukan ekonomi bangsa. Sehingga tanpa menyebut nama saya nih ya, salah seorang tokoh di negeri ini pernah bilang begini, Alfamart, Indomart, Anda jangan macam-macam kepada umat Islam. Tuh. Anda macam-macam kepada umat Islam, berhenti saja umat Islam berbelanja ke tempat Anda 3 bulan bangkrut. Nah, oleh karena itu saya sangat menginginkan dalam rapat dengan pimpinan LMG saya nyatakan, ketika beli hidangan kayak gini, padahal saya tahu yang disajikan kepada saya itu adalah apa nama ini? Roti. Sepanjang pengetahuan saya, ada 2 orang tokoh di pimpinan itu yang punya usaha roti. Itu. Nah, kenapa enggak roti? Ada namanya Aloha. Aloha itu Pak Ihsan Abdullah, wakil sekjen. Ada lagi satu lagi, saya lupa nama itu. Kenapa enggak beli kepada dia saja? Dan saya tersinggung nih. Tersinggung saya. Anak saya usaha roti juga, Bu ya. Hah? Anak saya usaha roti Ini juga. beli. Iya. Jadi
nanti beli anaknya Pak apa. Begitu caranya ya. Jadi kita ini saling angkat mengangkat, saling besar membesar. Tuh. Nah, oleh karena itu saya ingin menutup apa saya ini dengan kata-kata arif dari seorang jenderal berbintang 5 di negeri ini. Jenderal berbintang 5 di negeri ini hanya 3 orang. Soeharto, Nasution sama Sudirman. Apa kata Jenderal Sudirman? Kata Jenderal Sudirman itu begini. Karena dia tentara, dia bicara menang kalah. Karena saya bukan tentara, saya bicara tentang maju dan terkebelakang. Kata Jenderal Sudirman begini. Jika kalian ingin menang, maka kalian harus kuat. Untuk bisa kuat, kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, kalian harus rajin menyambung tali silaturahim. Kalian harus rajin menyambung tali batin. Menurut saya, yang terjadi di negeri ini, tali silaturahim dan tali batin antar ormas Islam tidak bagus. Jangankan antar ormas Islam, antar sesama anggota ormas Islam yang bersangkutan saja, tali silaturahim dan tali batinnya enggak bagus. Nah, kalau tali silaturahim dan tali batin kita enggak bagus, enggak nyambung, maka persatuan dan kesatuan kita enggak akan bagus. Kalau persatuan dan kesatuan kita tidak bagus, maka kita tidak akan menjadi kuat. Kalau kita tidak kuat, maka kita tidak akan bisa memenangkan pertempuran. Kalau dalam dunia bisnis, maka kita tidak akan bisa berkompetisi dan bersaing dengan orang lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.